Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dengan NPM 21612011094. Saya dari Universitas Widyagama Makam Samarinda, jurusan Manajemen semester 5. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank mengenai penjelasan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Jadi, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual-beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya, sementara tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penjelasan terkait tentang sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal Indonesia diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Vereniging voor de Effect ten Handel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya, pada tahun 1918, pasar modal Indonesia tersebut harus ditutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat dari Perang Dunia I dan II. Pasar modal Indonesia kembali dibuka tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbaharui kebijakan dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan terkait fungsi dari pasar modal. Jadi, fungsi dari pasar modal ini ada dua. Yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. Yang kedua itu ada fungsi keuangan. Ditinjau dari segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Selanjutnya penjelasan terkait dari manfaat pasar modal. Jadi, manfaat pasar modal itu ada 7. Yang pertama itu menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Yang keenam, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Dan yang ketujuh, memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Selanjutnya penjelasan terkait instrumen pasar modal. Jadi instrumen pasar modal ini ada 5. Yang pertama itu ada saham. Jadi saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang kedua ada reksadana. Reksadana merupakan produk pasar modal yang tepat bagi Anda dengan tipe investor anti ribet. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Obligasi merupakan produk pasar modal dengan penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Yang keempat, surat berharga EFT. Surat berharga EFT merupakan instrumen pasar modal mirip seperti reksadana dengan sistem pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Yang kelima ada saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham, terbagi dalam 2 jenis antara lain right dan warrant. Mungkin itu saja yang sudah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.